Ya, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini materi IPA yang kita sampaikan adalah mengenai alat optik yang disampaikan oleh Ibu Asmil Muftakhor, Sarjana Pendidikan. Ya, yang belum tersenyum silakan tersenyum terlebih dahulu ya. Biar materi yang kita sampaikan bisa diserap dengan mudah. Alat optik. Lanjut. Sifat cahaya. Yang pertama adalah gelombang elektromagnetik, yaitu cahaya bisa merambat di ruang hampa dan dapat dibelokkan dengan magnet. Ya. Kedua, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, berpolarisasi, melentur. Sedangkan yang ketiga, cahaya merupakan salah satu energi yang ada di alam, ya. Jadi gak bayar di alam, ya. Yang kita lanjut pada lembar berikutnya yaitu cermin. Cermin di sini ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, dan lensa. Lensa cembung, lensa cekung. Kali ini saya akan terangkan sebentar, sekilas saja, yaitu di mana cermin cekung. Pertama, cermin datar dulu ya. Pada saat kita mempunyai cermin datar, ada sinar masuk atau sinar datang, maka dia akan dipantulkan sesuai dengan sudut datangnya. Jika dia datangnya tegak lurus terhadap cermin, maka dia akan dipantulkan lagi tegak lurus terhadap cermin. Bila dia datang atau sinar datangnya membentuk sudut alfa derajat terhadap cermin, maka dia juga akan dipantulkan alfa derajat terhadap cermin. Di sini kita misalkan ada garis lurus permisalan, maka sinar pantulnya juga alfa derajat terhadap bidang cermin. Ini adalah cermin datar. Sedangkan untuk cermin cekung, ini dasarnya dari atau belakangnya dari cermin. Bila ada sinar datang, maka dia akan dipantulkan. Dia akan dipantulkan ke sini. Datang, pantulkan sini. Datang, dipantulkan di sini. Datang, dipantulkan di sini. Datang, dipantulkan di sini. Maka titik ini dinamakan titik fokus. Ya. Ini adalah sifat dari cermin cekung. Beda dengan cermin cembung. Ini adalah belakangnya dari cermin. Bila ada sinar datang, maka dia akan dipantulkan. Sinar datang, dipantulkan. Sinar datang, dipantulkan.
sinar datang, dipantulkan, sinar datang, dipantulkan lagi. Maka dia tidak mengarah pada satu titik atau menyebar. Kalau yang ini membentuk satu titik pemfokusannya, yang ini tidak dalam satu titik, yaitu adalah sifat dari cermin cembung. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Ya, kalau cermin cekung biasanya digunakan untuk memasak. Jadi kalau kita lihat ada wajan, kita tempeli dengan cermin-cermin, pecahan cermin-cermin di dalamnya. Maka bila ada sinar datang atau sinar matahari datang, dia akan difokuskan pada satu titik ini. Ya, ini fokusnya. Maka kalau di sini diberi panci berisi air dalam waktu 5 menit atau 10 menit atau detik, ya, dia akan mendidih. Ya, biasanya dilakukan oleh daerah-daerah yang jauh dari sumber energi lainnya, misalkan bensin, solar, minyak tanah. Nah, ini dilakukan seperti ini cara untuk memasak air atau memasak lainnya, ya. Untuk cermin cembung sendiri biasanya digunakan untuk lampu spion, untuk reflektor, supaya jauh menjadi dekat. Itu adalah cermin cembung. Lanjut pada lensa. Lensa di sini ada lensa cembung dan lensa cekung. Lanjut, di sini ada bacaan yang ditunggu-tunggu oleh siswa, yaitu tugas siswa. Sebutkan macam-macam alat optik yang ada di sekitar kalian. Sudah? Lanjut. Ini tugas siswa ya. Alat-alat optik. Di sini ada loupe, kaca pembesar. Kaca pembesar. Ya. Untuk membesarkan apa yang kita lihat. Mikroskop untuk melihat benda-benda kecil. Teropong untuk melihat benda-benda yang jauh, dan seterusnya. Semua ini adalah alat-alat optik yang kegunaannya berbeda-beda juga. Ya, untuk kali ini kita akhiri pembelajaran dari alat optik materi IPA. Sampai jumpa di lain kesempatan, insya Allah. Terima kasih.